Ibnul Qayyim berkata di dalam kitabnya yang berjudul Ighatsatul Lahfan, beliau berkata, an-niyatu, niat itu, ya, niat itu hiyal qasdu, niat itu dia adalah berupa tujuan atau target. Bisa dibilang target. Istilah keren kita adalah target. Wal azmu ala syai', dan juga disebut sebuah tekad, tekad untuk melakukan sesuatu. Ya. Wa mahalluha al-qalbu, adapun niat ini tempatnya adalah hati, tempatnya adalah hati. La ta'alluqa laha bil lisani aslan. Ya. Di dalam kitab ini Ibnul Qayyim berkata, la ta'alluqa laha bil lisani aslan. Tidak ada kaitannya dengan ucapan lisan. Ya. Jadi niat itu tidak ada kaitannya dengan ucapan lisan. Jadi maksudnya adalah niat itu tidak perlu diucapkan, karena pada dasarnya niat itu tempatnya sudah di dalam hati. Nah, ini dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Yang tadinya sebetulnya dijelaskan di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, dan itu adalah perkataan Ibnul Qayyim. Kenapa demikian? Walidzalika lam yunqal 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena hal tersebut belum ada didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala 'anis sahabati, dan juga belum didapatkan dari sahabat. Tidak didapatkan di sahabat fin niyati lafzun bihalin. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa belum ada contoh dari Nabi bahwa niat itu harus dilafazkan, dan juga belum ada contoh dari sahabat bahwa niat itu harus dilafazkan. Wa hadhihi al-ibarat allati uhdithat 'inda iftitah at-taharati was-salati. Dan kalaupun ini dianggap bahwa lafaz niat itu, bahwa niat itu perlu dilafazkan, bahwa sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang baru, ya, perkara yang baru. Perkara yang baru pada saat ketika seseorang ingin melaksanakan bersuci ataupun melaksanakan salat. Qad ja'alaha asyaitanu mu'tarikan li ahli al-waswas. Nah, ini dia bahwa masalah lafaz ini yang akan menjadi senjata iblis, menjadi senjata syaitan untuk memunculkan keraguan
bagi seseorang yang ingin melaksanakan sholat. Karena kenapa? Karena seseorang dipaksa untuk bagaimana melafazkan dengan benar pada perkara niat tersebut. Sehingga kalau dia merasa dia masih salah dengan ucapan niat itu, maka tidak jadi-jadi sholatnya. Dan ini menjadi jembatan setan, menjadi senjatanya setan untuk mengganggu seorang hamba ketika dia mau melaksanakan sholat. Maka jangan heran kalau ketika antum berpegang dengan lafaz yang harus melafazkan, pasti antum mikir dulu, usolli apa ya. Akhirnya imam sudah takbir, sudah ruku, kita masih perkara usolli fardan zuhri 4 rakaatin. Ini lagi mustaqbilal qiblatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Ini kan tidak banyak yang tahu, hanya sebagian kecil saja yang tahu, dan itu berbahasa Arab lagi. Nah, ini dia, karena di sini dia lafaznya karena berbahasa Arab, dan juga niat itu karena cukup terlintas dalam hati, maka tidak perlu dipaksakan untuk harus melafazkan, ya. Tapi terkadang memang di antara kita ya, tidak dipungkiri ya, tidak bisa dipungkiri, memang ada mungkin di antara para santri, bahkan ada mungkin di antara para jamaah yang di rumah itu mungkin dia merasa, aduh, kalau saya tidak nyaman kalau tidak dilafazkan. Tapi jika sekiranya lafaz itu membuat kita semakin lama untuk siap melaksanakan sholat, maka cukup yang penting sudah ada dalam hati kita, sudah memang keinginan untuk melaksanakan sholat, ya. Wallahu alam bisawab. Tapi dalam kitab ini bahwa niat itu tidak ada ikatannya dengan lafaz, ya. Artinya bahwa niat itu tidak mesti untuk diucapkan. Niat perkaranya adalah perkara keinginan hati, tujuan yang muncul dalam hati dan tekad yang muncul dalam hati untuk melakukan sesuatu. Ini dia. Jadi wa yu'adzibuhum fiha. Ini dia. Jadi setan menjadikan seseorang tersiksa dengan lafaz itu. Dia harus bagaimana? Dia harus, karena dia memang meyakini bahwa kalau bukan karena dengan lafaz niat tidak bisa berjalan salatnya, sehingga setan menyiksa dia dengan talaffuz bin niat itu. Setan menyiksa dia dengan dengan perkara harus mengucapkan niat. Jadi dia tersiksa dengan itu. Harus dia betul bacaannya atau tidak, betul susunan Arabnya atau tidak. Ya, ini yang membuat seseorang bisa lebih sulit. Ya. Ini dia. Wa yuqi'uhum fi talabi tashihiha. Dan syaitan itu dia punya cara untuk membuat seseorang untuk selalu mencari tahu, apa ini sudah benar atau tidak ya, sudah benar atau tidak niatnya ya, lafaznya ini sudah benar atau belum. Padahal tadi kembali kepada yang awal tadi, bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Fatara ahadahum yukarriruha. Terkadang kita melihat ada di antara kita yang sering mengulang lafaznya, atau terkadang kita sendiri, kita yang mungkin terbiasa dengan lafaz itu, terkadang kita sendiri mengulang-ulang lafaz tersebut. Untuk apa? Untuk supaya kita benar-benar yakin bahwa lafaz itu benar. Nah, akhirnya kita berlarut-larut dengan mengulang-ulang lafaz tersebut. Wa yujhidu nafsahu fi at-talaffuz, sehingga seseorang berusaha memperbaiki lafaznya. Ya. Mana lagi dia sudah tidak bisa, mungkin dia masih keterbatasan kemampuan untuk membaca Al-Qur'an,
terus lafaznya harus dibaca dengan berbahasa Arab, ribetlah dia, kesulitan dia. Ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian itu perkara niat tadi, ya, secara inti bahwa niat di dalam penjelasan kitab ini bahwasanya niat itu cukup terlintas di dalam hati, ya. Karena memang niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak ada ikatannya atau tidak ada kaitannya dengan ucapan. Maka tidak perlu diucapkan atau dilafazkan. Terus rukun yang kedua. Tadi rukun yang pertama an-niyah. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Li hadis Ali, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ali, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati at-tahuru, bahwa untuk kunci daripada salat itu, ya, kunci daripada salat itu adalah kesucian. Kunci daripada salat tersebut adalah kesucian. Wa tahrimuha at-takbiru, dan pembukanya adalah takbir. Wa tahrimuha at-takbiru, dan pembukanya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslimu, dan penutupnya adalah salam. Ya, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Yang mana itu? Pada saat pertama kali kita mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ya, ada yang masih ingat ketika kita mengangkat tangan berapa tempat? Berapa tempat kita pada saat mengangkat tangan takbiratul ihram, berapa tempat? 3, ya. Yang pertama Allahu Akbar, itu ujung jari sejajar dengan bahu, ya. Kemudian yang kedua naik sedikit, ya, naik sedikit, ya. Allahu Akbar, naik sedikit. Dikira-kirakan naik sedikit. Yang ketiga sejajar dengan telinga, ya. Allahu Akbar, ya. Itu, ya. Nah, dengan mengucapkan Allahu Akbar, ya, lafzun Allahu Akbar. Hal tersebut juga li hadis Abi Humaid, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Humaid, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri, Nabi sendiri,
apabila beliau hendak apabila beliau berdiri untuk melaksanakan salat, menunaikan salat, i'tadala qa'iman, maka beliau benar-benar memposisikan posisi beliau berdiri benar-benar kelihatan memang berdiri. Ya lurus ya, berdiri lurus, berdiri tegak. Ini awal melaksanakan salat. Jadi Nabi berdiri tegak. Wa rafa'a yadayhi, kemudian Nabi mengangkat tangannya. Nah, disinilah ya ulama ada berbeda pendapat sehingga menjadi 3 tempat. Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang naik sedikit, ada yang sejajar dengan ujung telinga bagian atas. Ya. Kemudian qala Allahu akbar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu akbar. Terus yang ketiga, tentu yang ketiga al-qiyamu fil fardi. Ya, berdiri yang semestinya. Yang ketiga, rukun yang ketiga al-qiyamu fil fardi, berdiri yang semestinya. Wa huwa wajibun bil kitabi was sunnah, dan ini diwajibkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Wal ijma'i liman qadara alaihi. Jadi al-qiyamu fil fardi, berdiri yang semestinya, ini diwajibkan berdasarkan Al-Quran, kemudian berdasarkan Sunnah, kemudian berdasarkan ijma' para ulama, dengan catatan liman qadara alaihi, bagi yang benar-benar sanggup. Ya, bagi yang benar-benar sanggup ya. Jadi yang pertama itu artinya catatannya adalah memang diwajibkan, tapi diwajibkan bagi yang benar-benar mampu. Ya. Jadi kalau antum semua mampu, ya, tidak ada uzur bagi antum untuk tidak berdiri ketika mau melaksanakan salat. Hal tersebut berdasarkan hadis wa an Imran bin Husain, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain, qala kanat bi bawasir, dahulu bersamaku seseorang yang bernama Bawasir. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati. Kata Imran bin Husain, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Faqala salli qa'iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Tapi kalau jika kamu tidak sanggup berdiri, maka duduklah. Salat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Ya. Jadi
kalau tidak sanggup berdiri maka duduk, dan kalau tidak duduk berbaring dengan sisi bagian kanan, ya, kaki ke arah selatan, kepala ke arah utara, ya, bukan terus baringnya pakai sisi kanan, ya, karena kalau sisi kanan otomatis kita sudah menghadap kiblat, ya, bukan sisi kiri. Kalau sisi kiri berarti membelakangi, ya. Jadi caranya seperti itu, ya. Ya, susah, mungkin agak sulit dicontohkan, ya. Ya, tapi kalau misalnya, ya, nanti kalau yang di rumah yang penasaran bagaimana posisi sholat berbaring dengan sisi kanan, nanti bisa lihat ada contoh-contohnya di YouTube oleh para masyayikh yang sudah dicontohkan. Untuk pada malam hari ini kita belum bisa mencontohkan karena keterbatasan waktu dan ruang gerak, ya. Kalau duduk, ya duduk, mau duduk di kursi boleh, ya. Jadi Allahu Akbar, ya. Terus pada saat mau ruku, Allahu Akbar, dikasih nunduk sedikit. Kemudian setelah ruku, ya, ya, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud bagaimana? Sujud karena posisinya duduk, tinggal semakin ditundukin sedikit. Allahu Akbar. Jadi duduknya gini, kemudian rukunya sedikit, kemudian sujudnya tambah lagi sedikit. Hanya segitu. Ya, Fauzan. Kenapa Fauzan? Tidak apa-apa, ya. Tidak masalah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, bisa ditanyakan. Jadi posisi kita anggaplah, ya, contoh, ya, ini kalau yang berbaring dengan posisi sisi kanan ini belum bisa kita contohkan sekarang. Kalau duduk, anggaplah ini tangan kita berada di atas paha, ya, kita sedang duduk. Kemudian kita mau sholat, Allahu Akbar, ya. Posisi juga ketika kita menempatkan tangan kita ada 3 tempat, ya. Ya. Yang pertama di dada, kemudian yang kedua di atas pusat, ya, di perut, di atas perut, yang ketiga di bawah pusat, ya. Nah, ini sudah duduk, sudah baca Al-Fatihah, sudah baca surah-surah sunnah, ya. Kemudian mau ruku, Allahu Akbar, ya. Anggap tangan kita di paha. Terus bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini juga Sami Allahu liman hamidah, apakah turun atau kembali posisi seperti ini? Maka dua-dua boleh. Jadi Sami Allahu liman hamidah, apakah sedang duduk ataupun berdiri? Sami Allahu liman hamidah, apakah kembali begini? Atau Sami Allahu liman hamidah, turun seperti ini? Dua-dua boleh. Tetapi yang lebih baik, Masya Allah Fauzan, yang lebih baik Sami Allahu liman hamidah, kemudian seperti ini, kembali dengan posisi seperti ini. Wallahu alam. Yang lebih afdal seperti ini, ya. Tapi bukan berarti kemudian kami mengatakan yang seperti ini lebih afdal, kemudian yang seperti ini salah. Tidak, ya. Dua-dua benar, ya Fauzan, ya. Dua-dua benar, ya Fauzan, ya. Dua-dua benar. Tetapi yang dianggap lebih afdal adalah Sami Allahu liman hamidah, kemudian kembali seperti ini, ya. Jadi para jamaah yang berada di rumah, jadi kami tegaskan kembali bahwa
dari setelah sami Allahu liman hamidah, apakah turun kemudian apakah kembali ke seperti ini, maka dua-dua boleh. Adapun seperti ini yang lebih afdal. Ketika kita sami Allahu liman hamidah kemudian turun seperti ini, maka ini lebih afdal. Ya, adapun yang memilih sami Allahu liman hamidah dan kemudian turun seperti ini, maka itu tidak masalah, dua-dua boleh, ya. Ya, karena sudah azan, ya. Jadi sudah berapa yang kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, berdiri yang semestinya. Oke, baik, barakallahu fikum jami'an. Kepada para santri dan juga para jamaah yang berada di rumah, adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun yang keliru itu datangnya dari diri pribadi sendiri. Ya, ma asaba min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesungguhnya sesuatu yang ada pada dirimu dan itu sesuatu yang baik, maka sesungguhnya sadarilah bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang ada pada dirimu tapi itu sesuatu yang tidak baik, maka sadarilah sesungguhnya penyebabnya adalah dirimu sendiri. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih pembahasan rukun-rukun salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan, kenapa Fauzan?